Lagi mau mulai main ekor panjang. Yang mitos-mitos yang saya dengar ini kan untuk ekor panjang itu banyak trouble-nya. Antara ini Om, saya kan tadinya main burung sayur lah untuk lomba-lomba gitu, dan sekarang ini lagi pengen upgrade. Kemarin ternyata beli satu bikin ketagihan. Ternyata ekor panjang itu mentalnya ada, vokalnya juga pedes. Mitos yang katanya ekor panjang itu mentalnya kurang, vokalnya tipis, itu hoax. Ternyata memang salah. Nah, saya mau tanya, ada mitos lagi untuk ternak murai ekor panjang itu biasanya ada trouble, ada yang udah nelor ternyata kosong. Itu mitosnya benar nggak sih Om? Enggak. Kalau menurut saya mungkin pas kebetulan aja orangnya punya ekor panjang, banyak terjadi masalah. Jadi dia membuat hasil ekor panjang itu susah diternak. Tapi menurut saya itu enggak, semua bisa ditelusuri. Kalau betina telurnya itu kosong, itu kita harus lihat dulu. Dia harus memenuhi syarat telurnya bagus. Bagusnya ini mengkilap, tidak berpori-pori, tidak cangkangnya tidak tipis. Itu udah tergolong betina, nggak bisa disalahkan. Kedua, dia mengerami dengan telaten. Nggak jarang keluar sebentar makan dia ngeram lagi itu loh. Tetap song itu biasanya masalah terjadi sama laki-laki. Oh, sama laki-laki malah ya? Sama jantannya ini seringnya berlemak. Mungkin waktu muda dia produksi bagus. Ketika dia mabung dibiarkan di kandang ternak terus dengan makan porsi yang banyak terus sampai dia dorong ekor selesai, kok nggak produksi betinanya produksi telur resong. Semakin umur mungkin semakin seperti itu, makin berlemak, sama seperti orang lah. Ya, kalau makin tua kurang produktif. Tapi kalau dirawat, tarik dari kandang, disangkarkan, porsi kan kita nggak mungkin banyak-banyak. Itu biasanya sampai dia sabar sedikit lah, sampai dia dorong ekor full, terus kita jemur-jemur sebentar, baru masuk kandang, pasti produksi lagi lancar. Oh gitu. Jadi untuk ternak ekor panjang itu banyak masalah, banyak trouble, itu mitos. Pada dasarnya untuk ternak itu semua trouble itu ada, tergantung dari ownernya, dia memahami karakter burung, memahami kondisi burung atau tidak gitu ya Om ya? Iya betul. Bukan karena takut tersaing gitu ya? Enggak ada seperti itu. Jadi mau ekor pendek pun, mau ekor panjang pun, kalau dia burung makin tua, dibiarkan di kandang ternak, mabung di kandang ternak, burung mabung itu makannya makin banyak. Kadang dia egois, yang tadinya rukun aja bisa bertengkar, rebutan makanan. Nah ini kalau makannya tidak diatur, tidak dijaga, apalagi jarang penyemuran, ya kalau dia selesai mabung pasti bermasalah. Gitu. Betina pun sama, kadang nggak mau nelor-nelor, ya itu karena ada lemak. Gitu loh. Ciri-cirinya dipegang burungnya, harus dipegang ya? Dipegang, dicek, ditiup dadanya, bulunya berlemak atau enggak, dada sama perut. Cuma yang diatensi dua itu ya, dada sama perut ya? Dada sama perut itu akan mempengaruhi produksinya pasti. Oke gitu guys. Solusinya barangkali ada di antara sahabat Raja Wali Channel yang punya ekor panjang di ternak nggak produk-produk, bisa dicek dulu indukannya, pejantannya, dipegang langsung ya, dipegang apakah dada sama perutnya itu berlemak gitu ya. Iya. Bisa juga faktor umur.
Umur tua pun masih produktif banyak. 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 13 tahun produksi juga banyak ada. Karena memang indukan saya kan sedikit, nggak kayak Om Toy ini. Terus saya mau nanya, ini tadi udah berani garansi ya untuk siapapun yang beli trotolan di Ring Toy itu bakalan dikembalikan kalau sampai tidak sesuai yang ditawarkan oleh Ya. Om Toy. Ya. Nah, saya mau nanya, di luar sana tuh banyak loh Om yang peternak nakal itu mengambil trotolan dari luar, pasangin ring kita, ring mereka gitu ya, pasangin ring mereka mengaku ini anakan dari indukan saya yang ini. Nah, untuk Ring Toy sendiri gimana? Apa nggak ada yang seperti itu kan Om? Oh enggak ada. Saya biasanya kalau saya butuh burung itu saya cari dari pembeli saya. Dia beli burung sama saya betina atau dia beli burung jantan. Terus saya lihat dia silangnya sama apa gitu loh. Ketika itu masuk kriteria saya pasti beli cucunya. Beli cucunya. Beli cucunya. Karena udah jelas terahnya gitu. Iya. Kalaupun saya beli dari luar terah-terah Singapura, saya pasti tanya detail silsilahnya. Dan itu tetap ringnya masih temam, masih nempel. Kalau saya udah ganti karena nggak diganti gitu ya. Saya nggak tujuan untuk menjual. Iya. Jadi ini soal kepercayaan, soal jangka panjang, nggak mau mengecewakan pelanggan di luar sana. Dan memang benar, saya nggak kecewa beli Ring Toy. Mungkin dengan harga segitu, menurut saya murah karena Om Toy sendiri udah bilang tadi trotolan 10 juta. Saya waktu itu beli lepas trotol ya segitulah 8,5 juta ya. Nah ini saya kesini juga barangkali ada trotolan Warrior. Ada Sementara ini nggak ada. Nggak ada sementara ini. Kemarin banyaknya mati. Habis mati terus saya pisah betinanya. Saya jodohkan sama yang Singapura betinanya. Warrior menemukan betina adiknya itu. Itu pun lagi dorong ekor. Jadi belum ada produksi lagi sekarang. Ini kan trotolannya nggak ada. Saya udah lihat indukannya banyak. Ada nggak yang dilepas Om? Barangkali udah bosen mau dilepas. Oh saya pengen upgrade ini Om. Barangkali kan bisa. Saya juga sambil belajar nanti. Ini sulit kayaknya sih. Susah ini. Kayaknya sulit ini. Kalau untuk indukan keluar kayaknya sulit. Soalnya saya ada jaminan trotol yang saya punya untuk regenerasinya. Mungkin bisa saya pikirkan kembali. Tapi kalau belum ada regenerasinya saya nggak bisa jual. Mungkin karena tadi banyak yang mati ya 30 ekor. 30 ekor itu udah kali 10 juta aja itu udah 300 juta. Ada yang Singapura. Kalau betina-betina ini memang sengaja saya besarkan banyak. Memang dari terah yang berbeda-beda, ada yang dari bayar saya juga, karena kan bayar saya ada. Ini betina yang ada yang sekarang ini itu ada yang mau dilepas dan paling murah berapa Om? Nanya dulu Om. Mungkin paling murah 15. Itu karena 15 sudah silangan. Silangan antara lokal sama semi. Lokal, terus punya anak, temukan lokal lagi, ini masih ada. Oh, berarti antara lokal dan semi gitu ya? Ya, lokal Anakan semi. itu ya. Dan itu garansi lepas total berapa sih? Saya nggak berani garansi muluk-muluk. Minimal 16 cm masuk. Itu minimal 16. Minimal 16. Kalau kurang dari itu boleh. bisa dikembalikan. Boleh kembali full. Luar biasa. Kembali full, uang rawatan saya kasih. Uang rawatan ini nggak usah disebut. Yang jelas tadi saya dengar sendiri itu uang rawatannya aja sendiri minimal 2 juta. Oh malah ngomong sendiri nih, minimal 2 juta. Saya nggak mau ngomong pada tadi. Itu minimal 2 juta untuk uang rawatan. Ini benar-benar Om Toy ini menjaga kualitas. Dia memang benar-benar terahnya sudah jelas, nggak ada silang-silangan yang mungkin dari bordan atau mungkin ngambil dari peternak lain yang terahnya mungkin nggak jelas. Saya nanya lagi nih satu Om. Tadi saya lihat banyak kipas angin di kandang Om Toy ini. Itu kenapa? Ini buat sirkulasi angin saja, udara. Karena saya ngalami itu, saya pernah pindah-pindah tempat. Kandang pernah saya ganti-ganti. Yang paling bagus produksinya itu yang
anginnya itu silir tidak sumuk gitu loh. Di saat panas dia tetap silir. Itu rata-rata produksinya luar biasa. Oh, jadi suhu itu memang mempengaruhi produktivitas. Mempengaruhi sekali. Pengaruh juga dia cepat mabung atau enggak ya? Kalau panas biasanya cepat mabung gitu. Iya, mempengaruhi sekali mabung mudanya. Jadi kalau kira-kira peternak-peternak tahu sendiri kandangnya dia seperti apa, kira-kira anginnya kurang atau enggak, saran saya sih tambahkan kipas angin. Tambahkan kipas angin. Oke. Terus kalau misalnya ini kan di dalam ruangan, kalau misal di luar ruangan, outdoor ya, ternyata suhunya tuh panas. Oh, cuaca sekarang kan panas nih Om. Kayak punya saya ini kan outdoor, dan memang ada sebagian yang panas, ada yang panas banget itu. Itu solusinya apa Om? Lihat tembok kelilingnya ya. Kira-kira panas-panas kayak gitu tetap dapat angin nggak, silir nggak gitu loh. Kalau nggak dapat nih, apakah dengan cara ngasih tempat buat mandi itu buat mandi burung itu udah cukup atau perlu dibuatkan ventilasi? Oh, ada banyak cara supaya menurunkan suhu. Kipas angin, terus pipa ralon air memutar di atas kandang, ya. dilubangin, kita buka ketika dia panas, ngucur air, itu menurunkan suhu. Jadi pipa itu disalurkan sama pam gitu ya? Iya, sama pam atau sumur, terus dilubangin kecil-kecil, nanti ngucur air ketika dibuka, ya, meredakan suhu yang panas di genteng-gentengnya. Itu pasti ngefek. Oke, ini saya dapat ilmu baru dari Om Toy. Begitu banyak ilmu yang didapat dari Om Toy ini. Dia udah 12 tahun bermain murai dan ekor panjang. Sudah beberapa kali mengalami pasang surut harga murai, dan ternyata memang masih stabil untuk ekor panjang. Untuk ekor panjang, ekor panjang masih stabil gitu ya. Oke, mungkin itu aja Om Toy.